Halo, hai, selamat datang di podcast Ayo Terampil bersama saya Natasha Fresilia. Di podcast kali ini kita akan membahas seputar sejarah berdirinya Ayo Terampil dan layanan apa saja yang kira-kira rekan Sobat Terampil bisa dapatkan. Hari ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh narasumber yang istimewa. Beliau Ibu Suparti yang merupakan co-founder dari Ayo Terampil. Bu Suparti, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Natasha. Alhamdulillah. Baik, saya langsung aja ke pertanyaan nih Bu. Jadi dibuka dengan pertanyaan ya. Iya, langsung bertanya aja nih. Iya, siap. Jadi di fenomena sekarang COVID-19 ya Bu ya. Ini kan sudah semakin dibilang baik-baik saja enggak gitu kan. Tapi semakin bertambah nih varian virusnya. Yang biasa kita mungkin lakukan secara offline sekarang sudah berubah jadi online gitu ya Bu ya. Yang saya tahu Ibu sebagai salah satu pemerhati pendidikan dan sosial, gimana sih Bu Ibu menggambarkan situasi saat ini? Kalau menurut saya nih Mbak Natasha, kita itu dalam kondisi yang mesti waspada. Kenapa? Karena teknologinya udah mulai berubah. Orang biasanya bekerja, datang ke kantor, sekarang udah mulai melalui media online. Teknologi juga semakin berkembang luar biasa. Jadi ini merupakan sesuatu yang kita mesti sikapi. Apa yang harus kita sikapi? Tingkatkan kemampuan supaya kita nggak tertinggal. Nggak tertinggal ya sampai era yang saat ini gitu ya Bu ya. Oke, Ayo Terampil, ada 2 kalimat. Ayo yang saya tahu itu sebuah ajakan ya Bu ya. Tapi kalau dari sisi Ibu memaknai hal tersebut itu seperti apa? Ini sebenarnya filosofisnya itu sangat inspiratif. Tetapi dilihatnya kalau bahasa Ayo Terampil itu sederhana. Orang lihatnya sederhana, tetapi buat saya itu sesuatu yang sangat istimewa. Ayo bersegera, mengajak, come on, cepet-cepet dong. Ya, terampil, punya keterampilan, luwes, cekatan, terengginas. Bahasa Jawa ya Bu. Ya, terampil itu bahasa Jawa. Oke. Di dalam logo Ayo Terampil itu terdapat satu simbol bohlam yang menyinari. Itu ada maknanya tersendiri nggak? Filosofinya apa Bu kira-kira? Ya, itu artinya itu memberi cahaya, lampu. Jadi Ayo Terampil ini memang saya berharap bisa menjadi lampu penerang bagi sekitarnya. Gimana bisa menjadi lampu? Nah itu Mbak Natasha yang unik. Berarti yang melatar belakangi Ibu meng-create brand Ayo Terampil itu apa Bu? Hal yang paling benar-benar kayaknya saya harus buat brand Ayo Terampil. Sebenarnya udah lama saya itu memikirkan ya. Tetapi mungkin baru kali ini bisa terwujud. Jadi saya melihat sekarang perkembangannya itu banyak perusahaan mulai tutup. Terutama yang berimbas pandemi. Sehingga yang terjadi banyak karyawan yang juga kehilangan pekerjaannya. Terus apa yang dikerjakan oleh karyawan yang sudah di PHK atau tidak mendapat pekerjaan? Rata-rata nih kalau saya melihat kebanyakan jadi ojek gitu ya. Kita bukan merendahkan profesi, tetapi secara kemampuan dan pekerjaan yang dimiliki itu kayak nggak balance. Nah jadi ini saya berpikir gimana ya caranya saya bisa berkontribusi, bisa membantu orang untuk bisa mendapatkan sesuatu yang harusnya mereka dapatkan. Tapi karena mungkin tidak tahu caranya, nah ini Ayo Terampil hadir untuk memberikan solusi lah ya Bu. Ya, tentunya seperti itu. Dan juga mungkin bukan hanya orang yang udah kerja di PHK. Sekarang juga orang-orang yang baru lulus kerja, nyari kerjaan Mbak Natasha. Susah. Betul. Susah karena ya itu tadi. Keterampilannya mungkin belum, dan rata-rata perusahaan kan menginginkan orang-orang yang udah punya skill. Nah skillnya belum ada, gimana kita bisa diterima kerja kalau skillnya nggak kita lengkapin. Seperti itu. Jadi latar belakangnya karena melihat banyaknya pengangguran, banyaknya orang lulusan yang lulus S1 bahkan S2 nggak segera bisa mengaplikasikan dari ilmu-ilmu mereka. Itu sesuatu yang menurut saya itu harus bisa diselesaikan. Hambatannya apa sih Bu biasanya kalau hal tersebut bisa terjadi? Kadang kan ada orang yang sudah lulus, fresh graduate lah.
sudah lulus tapi masih bingung saya arahnya skillnya mau kemana ya. Kadang tuh hambatannya apa sih Bu kalau dari Ibu pribadi sehingga orang tersebut belum bisa menentukan passionnya di mana? Pertama itu dari kesadaran terhadap potensi diri. Biasanya belum tahu aku nih sebenarnya cocoknya bagian apa sih. Kalau aku mau kerja, aku apa? Karena pendidikan kita kan belum mengarah semuanya pada kemampuan keterampilan tertentu. Betul. Kemudian yang kedua, selain daripada itu tadi, juga orang belum tahu ya kalau misalnya saya itu kuliahnya di jurusan misalnya teknik lingkungan. Saya harus kerja apa? Seperti itu. Sehingga faktor utamanya adalah karena tidak tahu potensi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mungkin nggak ada modal ya, nggak ada uang untuk mengikuti suatu training ya. Bisa jadi seperti itu. Oke. Padahal di era digital sekarang platform-platform media pembelajaran online pun bisa diakses ya Bu ya, selama ada niat dan usaha untuk mencari tahu hal tersebut gitu ya Bu. Pasti. Sekarang kan semuanya keterbukaan. Kita mau belajar apa aja itu bisa di mana aja gitu ya. Bisa di mana aja. Oke. Layanan di Ayo Terampil itu terbagi menjadi dua ya Bu ya. Yang saya tahu kan training ini memang terbagi menjadi dua. Ada yang namanya in-house training dan ada yang namanya public training. Kalau di Ayo Terampil itu pembagiannya seperti apa Bu? Yang jelas kalau in-house training itu tempatnya bukan kita yang menentukan. Dan waktunya juga bukan kita yang menentukan, tetapi customer yang menentukan. Kalau public training udah kita set up nih, tanggal sekian tempatnya di sini. Dan public training itu kita bagi nih, ada 7 kategori training dan 28 jenis training. Terbagi-bagi lagi ya Bu? Iya, jadi ada banyak jenisnya. Di antaranya contohnya nih ya, bidang untuk kelembagaan itu kita adakan ahli K3 umum juga auditor SMK 3. Kemudian ada bidang kelistrikan, ada teknisi listrik, ada supervisor atau ahli listriknya. Kemudian kita juga mengadakan training untuk di bidang kesehatan ya, perawat. Nah, itu ada juga. Kemudian kita juga mengadakan training untuk kebakaran. Untuk menanggulangi kebakaran. Kita juga mengadakan training untuk orang-orang yang bekerja di tempat ketinggian. Kemudian juga ada ahli kimia. Kemudian orang yang bekerja di ruang terbatas. Kemudian banyak lah Mbak, ada 28. Bingung saya kalau nyebutin nggak hafal. Dan masing-masing itu ada silabusnya tersendiri ya Bu ya, pastinya ya. Silabusnya tersendiri dan itu trainingnya udah jelas tuh berapa hari, berapa lama. Seperti itu. Oke. Berarti yang perlu digarisbawahi bukan hanya K3 aja ya Bu ya yang di create sama Ayo Terampil gitu ya. Bukan hanya K3 Mbak Natasha, kita training yang untuk meningkatkan skill itu selain hard skill, soft skillnya kita juga adakan. Apapun silakan dikonsultasikan gitu ya Bu, yang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing perusahaan itu sendiri. Betul, kita udah siapkan semua silabusnya. Mau bikin presentasi, mau jadi seorang sales yang handal, mau bicara soal public speaking, kita sudah siapkan semuanya. Jadi lengkap. Dan pengajarnya gimana Bu? Apakah pengajar yang benar-benar terpilih untuk mengajar atau seperti apa? Yang jelas pengajarnya itu tidak akan mengecewakan karena selain tersertifikasi juga praktisi. Biasanya kalau bicara soal praktisi ini beliau pasti mengalami sehingga dalam menyampaikan itu otomatis berbeda dengan yang hanya menguasai secara teori. Sesuai dengan pengalaman gitu ya Bu ya? Mungkin di beberapa perusahaan ya Bu ya, bukan berarti semua perusahaan, banyak yang belum aware nih Bu untuk mensertifikasi karyawannya, terutama untuk tenaga ahli gitu. Padahal ini hal terpenting. Biasanya apa sih Bu hambatannya selain dari biaya ya? Biasanya kan itu jadi faktor ini juga nih. Iya, hambatannya pertama kesadaran yang pasti. Belum tahu nih, belum sadar pentingnya sertifikasi itu apa sih. Kemudian hambatan yang lain, perusahaan tidak mau mensertifikasi karyawan itu karena memang belum membutuhkan. Biasanya kalau udah terdesak membutuhkan nih, misalnya perusahaan mau ISO, itu udah otomatis. Betul. Nah, paling penting lagi itu perusahaan-perusahaan biasanya kontraktor ikut tender, wah ada syaratnya nih, sertifikasi ini, sertifikasi project ya, itu. Nah, karena ikut project itu, jadi akhirnya mensertifikasi.
Jadi sebenarnya pada dasarnya keinginan untuk mensertifikasi itu belum sepenuhnya muncul karena kesadaran. Walaupun ada, tapi mungkin masih jarang orang yang menyadari betapa pentingnya sertifikasi. Lalu apa yang membedakan Ayo Terampil dengan lembaga-lembaga training di luar sana, Bu? Kan sudah banyak nih pastinya. Apa, Bu, yang membedakan? Yang membedakan nih satu nih. Kalau masalah jadwal kita udah launch, itu udah terkonfirmasi akan terlaksana. Biasanya kan ada nunggu dulu nih, Pending gitu pending ya, dulu, gitu. nunggu sampai berapa peserta. Kalau kita udah launch jadwal, itu pasti confirm. Itu yang pertama. Yang kedua, kelebihannya adalah selain daripada hard skill tadi, kita lengkapi nih training apa aja sih yang dibutuhkan untuk orang-orang meningkatkan kapasitasnya. Itu kita siapkan. Jadi kalau mau butuh apa, search aja langsung. Ayo Terampil ada. Oke, gimana Bu cara daftarnya? Mungkin teman-teman kan mau cari tahu nih seputar apa saja layanan yang disediakan oleh Ayo Terampil. Gampang Mbak Natasha. Tinggal klik www.ayoterampil.com. Oke. Di situ semua produknya jelas, kemudian mau daftarnya kemana, sudah ada semua. Tinggal hubungi langsung ya kontak person yang ada di Betul. website Ayo Terampil. Betul. Oke, Bu Suparti. Mungkin cukup sekian ya Bu ya diskusi santai hari ini. Siap. Mungkin Bu Suparti ada closing statement yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan Sobat Terampil? Dipersilakan. Sobat Terampil dimanapun Anda berada, siapkan diri Anda dengan keterampilan yang memadai dan mumpuni untuk kita bisa menyiapkan masa depan kita untuk lebih baik. Ayo Terampil siap menerangi, memberikan cahaya, membantu teman-teman semua untuk mengupgrade kapasitas diri. Baik, terima kasih Bu Suparti atas kehadirannya ya hari Terima kasih ini. juga Mbak Terima Natasha. kasih, baik. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa buat teman-teman yang sedang membutuhkan training berkaitan dengan soft skill maupun hard skill, langsung aja visit our website di www.ayoterampil.com dan jangan lupa di like, di share dan di komen di kolom komentar di bawah ini kira-kira video apa lagi ya yang akan kita buat. Thanks for watching. See you in another video. Bye.